Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita mendapatkan satu nikmat, yaitu rahmat dari Allah dengan diturunkannya hujan yang lebat. Tentunya tidak pantas bagi kita sebagai seorang mukmin untuk mencela, karena ia bagian daripada rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Sehingga tetap kita bersyukur apapun keadaannya dan dalam keadaan apapun kita. Kemudian salawat dan taslim tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, pada pagi hari ini insyaallah jadwal kajian kita terkait pembahasan tentang 35 amal pelebur dosa, di mana kita sudah mengkaji di beberapa waktu, ya, di beberapa pertemuan, dan sempat kita off sekali pertemuan. Ala kulli hal, kita akan lanjutkan kembali pada pagi hari ini terkait dengan amalan-amalan yang dapat meleburkan dosa kita. Karena tentunya sekali lagi kami selalu menyampaikan bahwa dosa itu sesuatu yang sulit sekali bagi kita untuk kita ingat. Berbeda dengan kebaikan yang dimana kita amat sangat mudah sekali untuk mengingatnya. Sehingga memohon ampun atas kesalahan kita ini lebih harus kita dahulukan, karena dengan memohon ampunan kepada Allah tentunya rahmat Allah pun akan Allah turunkan kepada kita. Begitu. Baik Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, kita masuk ke amalan yang berikutnya, amalan yang ke-9, yaitu tentang memaafkan orang lain dan berlapang dada. Di sini menukil surat Ali Imran ayat 133 hingga 134 mengawali pembahasan di bab masalah memaafkan orang lain ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian dengan isim mausul Allah memulai ayat yang berikutnya, artinya adalah ayat yang sebelumnya dengan ayat yang berikutnya ada kaitannya. Sehingga ketika Allah menyebutkan uiddat lil muttaqin, surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, siapa mereka orang-orang yang bertakwa itu? Maka Allah sebutkan cirinya. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun saat dirinya dalam keadaan sempit. Ya. Jadi sedekah itu, infak itu tidak hanya ketika kita sedang diberi kelapangan rezeki oleh Allah, tapi infak itu ada tuntutannya meskipun kita dalam keadaan sempit, ya. Karena infak itu ibadah. Ibadah itu
tidak dikerjakan saat-saat kita dalam keadaan lapang saja. Tapi tuntutannya adalah ibadah itu imma dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, maka tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang menginfakkan baik dia dalam keadaan lapang maupun sempit, maka dia tergolong orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, cirinya adalah wal kadhiminal ghaidh, yang dapat menahan amarahnya. Ya. Padahal dia mampu untuk marah, atau dia berhak untuk marah. Terkadang seseorang ditempatkan pada satu keadaan di mana dia punya hak untuk marah. Imma dia mungkin dizalimi, atau dia sedang diejek, atau dia sedang dicela, atau ketika dia sedang difitnah, ya, atau dia sedang dirudung, ya. Maka dalam keadaan itu dia punya hak untuk apa? Untuk marah. Tapi tawarannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu mau marah atau kamu mau menahan amarahmu? Ya. Kalau kamu marah silahkan. Dan orang yang marah biasanya akan melakukan hal-hal yang justru malah menjadikan dirinya mendapatkan celaan dari Allah. Ya. Makanya Allah berikan pilihan, silahkan kalau mau marah. Ya. Akan tetapi kalau kau bisa menahan amarahmu, maka kau tergolong orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah itu ciri yang kedua, sifat orang yang bertakwa yang disebutkan dalam ayat ini, ya. Dan Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, ya, ciri yang ketiga tidak hanya menahan amarah, dilengkapi lagi dengan wal 'afina 'anin nas. Subhanallah, ya. Kita bisa memaafkan manusia. Inilah ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 10.000 pasukan kaum muslimin di tahun yang ke-8 Hijriah pada hari Jumat di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 20, bersama rombongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Mekah untuk membebaskan kota Mekah dari kesyirikan, kebatilan, kejahilan. Datang Nabi berbondong-bondong dengan 10.000 pasukan kaum muslimin. Yang pada awalnya Nabi tidak mau berperang karena memang tujuannya tidak ingin berperang. Ketika 10.000 pasukan kaum muslimin masuk ke Mekah, ada beberapa penghalang dari mereka yang mencoba menghalangi kaum muslimin, yang akhirnya terjadi sedikit pertumpahan. Akan tetapi hal tersebut bisa tereda karena memang jumlah mereka orang-orang musyrik saat itu sangat sedikit sekali dengan jumlahnya kaum muslimin yang datang dari Madinah. Ketika datang, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berkhutbah, barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka dia selamat. Kemudian Nabi mengatakan idhabu wa antum tulaqa, kalau yang mau pergi silahkan pergi, kalian bebas. Bagi kalian orang-orang yang masih ingin berpegang dengan kesyirikannya, tapi kalau bagi kalian yang mau bertaubat kemudian mau mengikuti syariat agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya maka tetap tinggallah di Mekah. Ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ada penyeru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sudah pergi saja bagi yang ingin pergi, kalian diampuni. Akan tetapi ada beberapa orang-orang yang khusus disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dicari keberadaannya.
baik dalam keadaan mati maupun dalam keadaan hidup. Ya. Bahkan ada yang sampai bergelantungan di kiswahnya Ka'bah. Ya. Dicari orang itu. Ya. Nah, ketika Nabi SAW memberikan satu ultimatum kepada beberapa orang yang harus dicari baik dalam keadaan mati maupun dalam keadaan hidup, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegur beliau di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 162. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Ya Muhammad, kalau kau ingin menghukum mereka, maka hukumlah mereka sebagaimana yang dulu mereka berbuat buruk kepadamu. Ya. Ini Allah, ya, mengizinkan Rasulullah SAW untuk menghukum mereka-mereka yang benci kepada Islam, ya, yang selalu menghina Islam, menghina kaum muslimin. Bahkan sering-sering mereka mengganggu kaum muslimin ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering diganggu jamaah. Tapi Allah berikan pilihan yang lain. Wala in sabartum lahuwa khairun lisabirin. Tapi kalau kau mau bersabar, maka itulah baik bagi orang-orang yang bersabar. Dikasih dua pilihan. Makanya Imam Malik rahimahullah ta'ala dulu pernah dizalimi. Beliau pernah dipecut oleh pemimpin pada saat itu. Sampai tangannya Imam Malik itu patah. Tapi beliau memaafkan orang itu. Imam Ahmad bin Hanbal dulu pernah dipenjara di masa kekhilafahan Mu'tasim. Ya. Ketika Mu'tasim ini lebih dekat dengan orang-orang yang punya pemahaman bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ya. Nah pada saat itu Imam Ahmad, ya, dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ini berbahaya. Kalau Imam Ahmad mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka ini bukan akidah dan keyakinannya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Ya, bukan makhluk. Ya. Sehingga Imam Ahmad dipenjara dan disiksa. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala? Bahwa aku jadikan kehormatanku halal untuk Abu Ishaq, yaitu Mu'tasim. Ya. Dan aku telah memaafkannya. Penderitaan Imam Ahmad luar biasa. Sekali lagi, memang pada saat itu kita punya hak untuk amarah jamaah. Kita punya hak untuk melampiaskan, ya, kekesalan kita karena memang saat itu kita dirudung, saat itu kita dizalimi oleh orang lain. Tapi Allah memberikan tawaran kepada kita. Wala in sabartum lahuwa khairun lisabirin. Kalau kalian sabar, maka itu baik bagi kalian, wahai orang-orang yang bersabar. Ya. Kalian tidak akan tertutup akal kalian dengan melampiaskan amarah kalian. Ya. Jadi memaafkan itu merupakan sifat yang sangat sulit sekali untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Makanya balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar. Makanya Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada sahabat Jabir bin Sulaim, seorang sahabat Nabi SAW. Ya, ketika orang-orang itu mempermalukan dirinya, terkadang kita hidup, ya, bermuamalah dengan orang lain, ya. Kadang ada orang yang suka buka-buka aib kita, ya. Diceritakanlah kepada orang lain aib kita, ya. Dan saat itu kita tahu, ya, dia sedang menggibahin kita, ya, sedang ngomongin kita, kita tahu, ya. Akan tetapi apakah pantas bagi kita kemudian membalas gibahnya dia? Contoh, ya, ketika kita sedang diomongin oleh orang lain, oh itu si fulan, itu ustadz begini, ustadz begini, ustadz begini.
Kemudian kita tahu, ya, ada orang yang ngabari kita, Ustaz, antum diomongin orang di sana begini, begini dan begini. Dia juga orangnya begini. Nah, aneh balas tuh Pak. Aneh tahu tuh dia, tahu aibnya. Ya, saya tahu kesalahannya. Dia juga orangnya lebih buruk dari saya. Ya, ente sebarin aja deh, kalian sebarin aja. Apakah pantas kita begitu? Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan nasihat kepada sahabat Jabir bin Sulaim. Kata Nabi apa? Wa inimru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lam fika. Andaikan ada seseorang yang dia mencelamu, dia membuka aibmu, ya, dia tahu bahwa itu memang aibmu, benar, memang mungkin manusia, kita pernah punya kesalahan Pak, kita pernah punya dosa, ya, kita pernah melakukan hal-hal yang khilaf, ya. Lalu kemudian diketahui oleh orang lain dan orang lain itu kemudian menyebarkan keburukan kita kepada yang lainnya, ya. Wa ayyaraka fima ya'lam fika, dia tahu apa yang ada pada dirimu, kemudian dia apa? Membuka aibmu kepada orang lain. Maka nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fala tu'ayyirhu bima ta'lam. Sudah, kalian nggak usah buka juga aibnya, meskipun kalian tahu dia punya aib yang lebih buruk dari kalian. Subhanallah, ya. Subhanallah, ya. Nah, inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, jamaah, untuk selalu memaafkan orang lain, dan memaafkan orang lain itu dengan cara melupakan apa yang terjadi. Terkadang kita tidak, ya, sudah memaafkan, ya sudah aneh maafkan, tapi suatu saat ketika ada sedikit, ya, masalah itu diangkat, ya, kemudian dia ikut campur lagi, nerimbung lagi permasalahan tersebut. Kalau sudah dimaafkan, ya sudah, ya. Kalau sudah dimaafkan, ya sudah, ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau langsung mengatakan apa? Nasbir wala nu'aqib. Ya udah, kalau begitu ya kita bersabar saja, ya. Nggak usahlah kita balas mereka, biarin aja. Ya. Atau juga kalaupun mereka, ya, ternyata berbuat buruk kepada kita ataupun mempermalukan aib, membuka aib kita, ya biarkan, ya. Akibat buruk itu biarlah mereka yang menanggungnya, ya. Suatu saat mereka juga akan dibuka aibnya, ya. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, jamaah, ya, yaitu kita bisa memaafkan orang lain, ya, memaafkan kesalahan orang lain, hatta meskipun mereka belum datang kepada kita meminta maaf, tapi akan lebih baik kita maafkan dulu, karena Allah Subhanahu Wa Taala zat yang maha memberi maaf. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyampaikan kepada kita bahwa seharusnya kita pun punya sikap bisa memberikan maaf kepada sesama. Begitu. Baik. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, ada satu kisah yang ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, ya. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalaminya, ya. Ketika muncul suatu fitnah yang menyerang kita, ya, meskipun itu fitnah itu tidak benar, ya. Lalu kemudian tersebarlah aib tersebut, sehingga terkadang orang-orang yang tidak bisa menimbang apakah ini kabar benar atau tidak, hatta meskipun itu kabar benar, seharusnya kita bersikap, ya, tidak memperbesar permasalahan tersebut, ya. Karena ada kadang bagi orang-orang yang imannya lemah, ketika diberi satu kabar tentang keburukan orang lain, dia bagian dari penyebar kabar tersebut. Waliyadzubillah, ya.
jangan menjadi penyambung kemaksiatan orang lain. Ya, jangan. Karena kalau sudah menjadi penyambung kemaksiatan orang lain, kemudian kemaksiatan itu disambung lagi ke yang lainnya, berarti kita telah melakukan dosa jariyah. Perbuatan dosa yang mana hukumannya akan terus menerus menimpa pada kita. Hati-hati ya jamaah. Nah, suatu waktu ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ini cerita terkenal sekali Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Ini masyhur terkenal dengan hadithul ifki, yaitu kabar dusta yang pernah menimpa kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepulang dari pertempuran. Nah, Ummul Mukminin ini Aisyah radhiyallahu anha saat itu ingin melakukan hajatnya. Dia izin untuk keluar dari sekedup. Sekedup itu sebuah tempat ya, yang mana biasanya digunakan untuk mereka-mereka yang punya kedudukan ya, ataupun para wanita yang diajak bersafar. Nah, dia ditempatkan satu sekedup lalu kemudian diangkat oleh beberapa orang. Begitu. Nah, Ummul Mukminin Aisyah demikian. Dia masuk ke sekedup karena saking ringannya beliau. Ya. Mungkin bahasa kita saking langsingnya beliau ya. Ada atau tidaknya Ummul Mukminin Aisyah ini ya, orang yang mengangkatnya tetap ringan. Dan sewaktu-waktu Ummul Mukminin izin kepada Nabi di perjalanan, sedang di perjalanan pulang ya. Kemudian dia izin untuk melakukan hajatnya. Akhirnya dia keluar pergi menjauh. Nah, setelah melakukan hajatnya ternyata kalungnya terjatuh di tempat tersebut. Dia tidak sadar. Beliau balik lagi ke sekedup, baru sadar di sekedupnya bahwa kalungnya jatuh. Akhirnya dia keluar, dia balik lagi ke tempat dia tadi sedang melakukan hajat. Nah, karena dirasa pasukan pada saat itu sudah cukup beristirahat, maka mereka melanjutkan perjalanan. Tidak tahu kalau Ummul Mukminin sudah keluar dari sekedupnya. Sehingga perjalanannya sudah jauh, Ummul Mukminin balik ke tempat semula, ternyata sudah tidak ada pasukan tersebut. Sehingga beliau bingung. Bingung, namanya perempuan, tidak tahu arah. Hanya diajak saja untuk bersafar. Kalau sekarang gampang ya. Kita punya handphone, tinggal pesan Grab. Selesai bisa sampai ke rumah kita. Ya. Kalau dulu mau cari Grab di mana, Pak? Ya. Nyari tumpangan saja susah. Ya. Ya. Meskipun itu jalan yang sering dilalui dan dilewati oleh orang, tapi tidak seramai di jalan ini nih, jembatan gantung. Ya. Kita bisa nebeng kepada siapa saja untuk sampai ke tujuan yang kita tuju. Saat itu enggak ada. Dia bingung, beliau bingung, sehingga beliau karena saking bingungnya mungkin sangat sedih, tertidurlah di tempat tersebut. Nah, biasanya orang-orang dulu kalau mereka melakukan safar ataupun perjalanan, ada orang yang paling belakang sebagai penyapu jalan. Ya, tujuannya untuk mengecek apakah masih ada orang yang tertinggal, begitu ada. Nah, saat itu yang bertugas sebagai penyapu jalan itu adalah sahabat Nabi yang namanya Sofwan bin Mu'attal. Ya. Nah, sampailah di tempat itu melihat ya, burqanya Ummul Mukminin terbuka. Beliau tahu sebelum dulu diwajibkan untuk berhijab, sudah tahu mukanya Ummul Mukminin Aisyah. Kaget Sofwan bin Mu'attal. Akhirnya setelah itu, kemudian karena tahu ini istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak banyak bicara, langsung Sofwan bin Mu'attal dengan hewan tunggangannya mempersilakan Ummul Mukminin untuk menaikinya. Dan selama di perjalanan Sofwan bin Mu'attal menuntun hewan tunggangannya di depan, tidak berbicara sedikit pun dengan Ummul Mukminin. Ya, nuntun ya, betul ya. Kalau kita nih kesempatan ya, boncengin cewek, wah sudah, dari mana Mbak, tinggal di mana, sudah panjang, sudah punya suami belum, suaminya di mana kok nggak nganterin ya.
Sebulan diberi berapa sama suaminya, udah ke situ-situ. Ya. Rumahnya ada AC-nya enggak, Jakarta panas loh. Wah, udah mulailah ya. Biasa trik setan itu ya, apa saja dicari agar supaya apa? Supaya manusia bisa terjerumus ke dalam dosa. Tidak dengan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Dan tidak pula dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Makasih bang ya, makasih udah nolongin Ane makasih banget sama ente bang. Enggak, ya. Makasih, dimintain nomor HP-nya. Ntar minta nomor HP-nya bang. Barangkali saya kesesat lagi bisa telepon abang. Selesai udah. Ya. Tidak dengan Sofyan bin Mu'attal. Dan inilah memang adabnya. Andai kan terdesak demikian, ya. Tidak banyak berbicara. Dulu kisahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan putrinya Nabi siapa? Syu'aib. Ya. Ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, kemudian masuk ke negeri yang namanya Madyan. Ya. Wa ila Madyana akhahum Syu'aib wa Nabi Syu'aib. Punya 2 putri. Nah, ketika itu Nabi Musa sempat membantu 2 putrinya Nabi Syu'aib untuk mengambilkan air. Kagum nih putrinya, cerita sama Syu'aib. Syu'aib minta kepada kedua putrinya untuk memanggil nih pemuda untuk datang ke tempatnya. Nah, ketika dijemput oleh kedua putrinya nih, kira-kira Nabi Musa jalan di depan nih perempuan apa di belakang? Jalan di depannya. Bukan jalan di belakangnya. Ya. Kalau kita enggak, saya anterin kamu. Udah kamu jalan dulu. Takut nanti kalau kamu di belakang nanti ada yang ngambil, enggak ada yang tahu kan begitu. Padahal kalau perempuan ada di depan, terus bagaimana kita yang di belakangnya? Apakah harus merunduk? Kalau merunduk kesandung. Kalau ngadap ke depan, ngelihat nih sosok 2 perempuan, fitnah. Ngelihat ke samping, nabrak. Ya. Apa kita jalan mundur ke belakang? Ya nggak mungkin bisa. Artinya syariat itu ketika memberikan satu solusi, tujuannya untuk apa? Agar supaya terhindar dari keburukan. Tidak ada Islam itu memberikan satu solusi, satu hukum, kemudian Islam itu mempersulit bagi penganutnya. Tidak. Ketika ada satu larangan pasti ada hikmahnya. Ketika ada satu perintah pun ada hikmahnya. Begitu. Ya. Apakah Sofyan bin Mu'attal kemudian ikut memboncengkan Ummul Mukminin Aisyah? Tidak. Ya. Tidak demikian. Nah, itulah Islam ya yang diajarkan demikian. Nah, kemudian pulanglah ini berdua. Ya. Sempat sih di perjalanan pasukan kaum muslimin saja sempat ribut, tapi itu bukan cerita kita, objek kita bukan di situ. Sampai di pintu Madinah, karena memang kaum muslimin di tengah jalan sudah ribut. Sebenarnya ada kaitannya, ya. Sudah ribut sempat, ya. Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah gembongnya orang munafik di Madinah, Bapak dan Ibu. Itu sempat terjadi cekcok dengan kaum muslimin, ya. Sehingga sempat diultimatum, ya, oleh putranya sendiri namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Sempat diultimatum jangan sampai menyentuh dan mengganggu Rasulullah SAW. Bapaknya orang munafik, anaknya mukmin, ya, orang beriman yang selalu membela dalam perjuangan Rasulullah SAW. Nah, ketika sampai Sofyan bin Mu'attal dengan Ummul Mukminin Aisyah, Bapak dan Ibu sekalian, di Madinah, pintu Madinah. Karena di perjalanan tadi, ya, mereka orang munafik dan orang-orang mukmin sudah terjadi clash, perselisihan. Nah, ini menjadi bahan bagi orang-orang munafik, ya, untuk melancarkan serangan kepada orang-orang mukmin, apalagi terkait dengan pemimpinnya orang-orang yang beriman, yaitu Muhammad. Cocok nih. Akhirnya dihembuskanlah isu bahwa Sofyan bin Mu'attal telah berzina dengan Ummul Mukminin Aisyah. Subhanallah.
Ya. Seorang wanita yang muti'ah, yang qanitat, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hingga sekarang ada satu keyakinan yang masih dipegang kuat. Mereka masih menuduh Ummul Mukminin Aisyah itu dulu pernah berzina dengan sahabat Nabi yang bernama Safwan bin Mu'attal. Ya. Ada sampai sekarang keyakinan itu masih dipegang jamaah. Waliyadzubillah. Kabar itu berembus, ya. Nah, Ummul Mukminin, ya, sampai di Madinah, beliau tiba-tiba sakit, sehingga beliau hanya berdiam diri di rumahnya Abu Bakar bapaknya, tidak pulang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir sebulan beliau sakit. Jadi kabar yang menyebar di luar itu beliau tidak tahu, tidak tahu. Dan yang lebih anehnya lagi, ya, yang saudara dekatnya Abu Bakar, orang miskin yang selalu diberi makan setiap hari oleh Abu Bakar, keluarganya ini ditanggung nafkahnya, ya, yaitu bernama Mistah bin Usasah. Dia pun ikut menyebarkan berita tentang perzinahan Ummul Mukminin dengan Safwan bin Mu'attal. Ada 3 orang, ada Hamnah binti Jahsy, ada Mistah bin Utsatha, dan yang ketiga adalah Hasan bin Thabit. 3 orang ini adalah orang-orang munafik yang menyebarkan isu tersebut. Tersebar. Subhanallah. Saat itu Nabi SAW belum berbicara apapun, tapi beliau tidak percaya dengan kabar tersebut karena beliau tahu siapa Ummul Mukminin. Bahkan sempat dibicarakan oleh beberapa pembesar sahabat, ini bagaimana yang terjadi, ya. Bahkan Ali saja mengatakan, ya sudah Rasulullah, mending ceraikan aja Ummul Mukminin, ya. Ceraikan saja, cari yang lain. Kata Nabi, tidak, sampai menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beberapa saat, ya, setelah itu, ya, sebelumnya Ummul Mukminin ternyata tahu, sangat sedih sekali. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya untuk membebaskan tuduhan yang menimpa kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Saat itu, ya, semua terungkaplah ternyata bahwa Ummul Mukminin ini benar-benar menjaga kesuciannya, tidak melakukan apa yang telah dituduhkan kepadanya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ketika hal itu, ya, sudah terungkap semuanya, tentunya sebagai orang tua, bagaimana sih sikapnya? Kita nih sebagai orang tua, anak kita dituduh, sampai satu kampung itu tahu. Bahkan satu kampung itu tidak ada satupun dari mereka yang mau dekat dengan anak kita. Dituduh buruk dan yang lain sebagainya. Ya. Nah, orang-orang yang menuduh, yang suka menyebarkan gosip itu kita pun tahu. Ya. Kita pun tahu. Mereka orang-orang yang setiap waktunya kita beri kebaikan kepada mereka. Ketika terungkap bahwa ternyata kabar itu tidak benar, salah. Lalu kemudian ketiga orang ini datang kepada kita, minta maaf kepada kita, tentu bagaimana sikap kita? Wah, kayaknya nggak ada maaf buat kalian, ya. Kalian sudah terlalu menyakiti hati saya dan hati anak saya. Itu pun terjadi kepada ayahnya Ummul Mukminin Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Bapak dan Ibu sekalian, gak bisa, saya gak terima anak saya sudah 1 bulan, ya, dia difitnah dengan fitnah yang sangat keji, zina. Istri Nabi difitnah zina, putri dari manusia terbaik setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Makanya pada saat itu Abu Bakar sempat jengkel.
Akhirnya sempat mengatakan, udah tumis toh, salah satu penyebar berita fitnah tersebut, saya stop nafkah kepada dia dan keluarganya. Yang kita kenal nih Abu Bakar, Bapak dan Ibu sekalian, orangnya lembut, orangnya pemaaf, orangnya penyayang, orangnya dermawan. Saat itu ya, karena saking jengkelnya, keselnya ya, maka beliau ungkapkan dengan apa? Menyetop hal-hal yang menjadi kebaikan bagi dirinya kepada orang-orang yang sudah berbuat buruk kepada keluarganya. Subhanallah. Kira-kira sikap Abu Bakar ini wajar enggak? Wajar, Pak. Sebagai orang tua yang sangat kecewa sekali terhadap orang-orang yang setiap waktunya dibantu kok justru malah memfitnah putrinya, menyakiti putrinya. Ya. Itu wajar. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung turun surat An-Nur ayat yang ke-22. Ayat ini turun berkenaan dengan sikapnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Allah taala berfirman, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah." Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu, ya, an yu'tu ulil qurba wal masakin, yang bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada orang-orang kaum kerabat mereka, orang-orang miskin, wal muhajirin fi sabilillah, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersumpah yang tidak baik. Demi Allah saya sudah enggak mau lagi ngasih ke dia. Demi Allah saya sudah enggak mau lagi memberikan bantuan ke dia. Jangan. Wal ya'fu wal yasfahu. Kalau dia sudah minta maaf, maka maafkan dia. Ya. Wal yasfahu, dan berlapang dadalah. Ya. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dengan jalan itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Subhanallah. Ya, berat memang kalau kita ingin meniru keimanannya orang-orang mukmin yang sejati. Ya, sangat berat. Ya. Tapi dari situlah jalan kita untuk mendapatkan magfirah dan ampunan dari Allah. Ya. Hal yang terberat itu memang memaafkan orang yang sudah berbuat zalim kepada kita. Tapi itulah jalannya orang-orang yang beriman. Itulah caranya orang-orang yang ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, wa ma zadallahu bi'affin illa izzat. Tidaklah Allah menambah kemuliaan tidaklah Allah menambah kepada orang-orang yang suka memaafkan orang lain, melainkan Allah akan berikan kemuliaan pada dirinya. Ya. Itu kan syariat Nabi SAW. Makanya ada satu riwayat yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Tapi saya masih mengecek kesahihan hadis ini, ya. Insyaallah, ya. Ini kita ambil pelajarannya saja dari riwayat ini. Ketika para sahabat itu sedang duduk-duduk, di antaranya ada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Di situ ada Nabi SAW. Tiba-tiba Nabi tersenyum. Ya. Tersenyum, tertawa sampai gigi putih beliau itu terlihat. Makanya ditanya oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, ma'adhakaka, apa yang menyebabkan engkau itu tersenyum? Kata Nabi SAW, ditampakkan kepadaku dua orang yang sedang dihadapkan di hadapan Allah. Orang yang satu ini dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala atas perlakuan saudaranya ketika dia di dunia. Ya. Artinya dia ingin meminta
Ya. Kezaliman yang dulu pernah dilakukan oleh saudaranya itu bisa dituntut di akhirat. Didatangkan saudaranya tersebut, keduanya dalam keadaan menunduk. Ya. Nah, makanya Nabi SAW itu pernah bersabda, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Hati-hati, kezaliman itu akan menggelapkan kita pada hari kiamat. Dan tahu tidak, orang yang bangkrut hakiki itu adalah orang yang bangkrut dari amal solehnya, dari kebaikannya, dari pahalanya. Bukan orang yang bangkrut itu yang tidak memiliki harta. Orang yang bangkrut itu ketika dia diberi kesuksesan dalam berbisnis atau berusaha, kemudian suatu waktu dirinya jatuh dalam bisnisnya atau usahanya. Tidak. Orang yang bangkrut itu, kata Nabi, datang pada hari kiamat, dia membawa banyak kebaikannya, tapi kebaikannya itu diambil oleh orang-orang yang dulu pernah dia zalimi. Kita bersusah payah berbuat baik di dunia, tapi kebaikan kita diambil oleh orang yang menzalimi kita. Makanya salah satu pelajaran yang terpenting apa? Kalau kita dizalimi, berarti kita sedang ditransfer pahala oleh orang-orang yang menzalimi kita. Sudah. Kalau kita digibahin orang, berarti kita sedang ditransfer kebaikannya dari orang yang sedang gibahi kita. Gak usah diambil pusing orang hidup itu, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita selalu baper tiap hari, ya kita juga akan terkalahkan dengan godaan syaitan. Kita ikut juga berbuat buruk kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Begitu. Nah, dua orang ini, ya kita kembali kepada riwayat tersebut. Dua orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu orang yang dizalimi dulu di dunia nuntut, ya Allah, dia dulu zalimi aku ya Allah. Allah tahu. Ya, karena memang Allah zat yang maha tahu. Terus Allah bertanya, terus apa maumu? Ya kebaikannya kasih ke saya dong. Kemudian Allah mengatakan, gimana kau mau minta kebaikan orang ini? Orang ini aja kebaikannya habis. Bingung. Ya. Lalu kemudian orang yang dizalimi itu mengatakan, ya sudah kalau begitu ya Allah, keburukan saya timpakan kepadanya. Lalu kemudian Allah menanyakan lagi, benar keburukanmu ingin kau timpakan kepadanya? Iya ya Allah, karena memang aku butuh ampunan darimu. Maka orang yang meminta itu ketika dia dalam keadaan menunduk, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengangkat kepalanya. Irfa' ra'sak, angkat kepalamu, lihat ke atas sana. Ketika diangkat kepalanya, dia melihat ada istana yang terbuat dari mutiara yang sangat indah sekali. Maka orang ini bertanya, ya Allah, apakah itu tempat tinggal para nabi dan rasulmu ya Allah? Apakah kami ini bisa mendapatkan istana itu ya Allah? Kata Allah, kamu mau untuk mendapatkan istana itu? Maka orang itu mengatakan, iya ya Allah, kalau begitu kau maafkan saudaramu ini. Sehingga orang itu mengatakan, baik ya Allah, saya ikhlas, saya maafkan saudaraku itu. Dengan itu orang ini dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Satu pelajaran yang terpenting, entah hadis ini sahih ataupun tidak, tapi dari banyak riwayat-riwayat yang mendukung yang lainnya, bahwa janji Allah kepada orang-orang yang mudah memaafkan orang lain yang berbuat salah, itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah perintahkan wal ya'fu wal yasfahu. Sudah, maafkan mereka. Ya. Maafkan mereka. Wal yasfahu. Sudah berlapang dada saja. Ya. Toh juga ya, kebencian mereka kepada kita ini terbatas dengan usia mereka. Ya. Andaikan kita dizalimi oleh orang, maka kan tinggal menunggu saja Pak. Ima kita yang dahulu diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dirinya yang akan diambil dahulu oleh Allah. Di dunia ini tempat kita diuji oleh Allah.
Makanya amat sangat wajar ketika lika-liku kehidupan kita penuh dengan cobaan yang begitu berat. Dan kalau nggak ada cobaannya, bagaimana kita akan meningkat keimanan kita? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna Allah Taala idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sudah cinta kepada suatu kaum, Allah akan apa? Uji mereka. Terkadang ujian itu datang dari keluarga kita, terkadang ujian itu datang dari anak istri kita, terkadang ujian bisa datang dari harta, terkadang ujian juga bisa datang dari pasangan, terkadang ujian bisa datang dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Lah mau bagaimana lagi? Ya sabar. Saya pernah didatangi oleh seseorang yang dia menyampaikan keburukan suaminya, versi dia, ya, karena suaminya katanya menzaliminya. Terus apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Tapi saya pengen bunuh si itu, gitu. Subhanallah, mau dibunuh. Ya. Saya bilang tidak ada kata lain yang saya bisa ucapkan ke ibu kecuali sabar. Sampai kapan? Sampai mati. Ya. Kesabaran sampai kapan? Sampai usia kita, ya, akhir hayat kita, itu kesabaran, ya. Karena sabar tidak ada batasnya, ya. Ini bukan kaidah kita, orang sabar mah ada batasnya, nggak ada. Kalau mau pahala yang tidak terbatas, ya kesabaran pun tidak terbatas pula. Allah kan yang menyebutkan ajruhu bighairihi hisab. Pahalanya orang yang bersabar itu tanpa batas. Sehingga ya kita bersabar pun tanpa ada batas. Ya. Nah, jadi itu ya. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, sekali lagi bahwa sikap memaafkan itu sangat berat sekali. Tapi di balik beratnya sikap tersebut ada hikmah yang sangat besar. Di antaranya adalah kita mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pembahasan kita tentang apa? Amalan-amalan yang dapat melebur dosa-dosa kita. Baik. Mungkin ini ya yang bisa kami sampaikan, ya, satu pembahasan yang mudah-mudahan pada pagi hari ini bisa membuka hati kita. Mungkin sampai saat ini ada di antara kita, di antara para Bapak dan Ibu sekalian, dan mungkin orang-orang yang mendengarkan kajian ini ya masih belum bisa memaafkan kesalahan orang lain. Maka sudah waktunya bagi kita untuk memaafkan mereka. Biarkanlah mereka tetap dalam kesalahan mereka. Kalaupun mereka bisa meminta maaf kepada kita, kita bersyukur. Atau kalau tidak, cukup kita nasihati mereka dan doakan mereka agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang cara membedakan nasihat atau teguran dengan amarah, atau menasehati tapi sambil marah-marah, itu kadang sulit sekali, Ustaz. Adakah kiat-kiat untuk bisa mengurangi rasa amarah? Yang kedua, ketika kita digibahi orang lalu sampai ke telinga kita, apakah boleh kita menegurnya? Atau sebaliknya, kita menggibahi orang lalu kita tersadar istighfar, apakah kita harus minta maaf ke orang tersebut? Terus yang tambahannya, ketika kita menggunakan jalan, Ustaz, untuk acara-acara kita, apakah termasuk berdosa? Karena ketika kita menggunakannya, kita sudah meminta izin dengan pihak-pihak terkait, walaupun itu untuk acara ibadah atau agama, Ustaz. Terima kasih. Tentang pertanyaan pertama terkait dengan kiat-kiat agar kita bisa menahan atau mengontrol diri kita ya, ketika kita menasihati orang lain begitu. Baik.
Perlu kita ingat bahwa menegur orang, menasihati orang lain itu adalah bagian dari ibadah. Begitu. Nah, jangan sampai kita kotori ibadah tersebut dengan sikap kita yang tercela. Begitu. Kalau kita ingin tahu apakah yang kita lakukan ini adalah sikap baik ataupun buruk kita, ya tentunya satu kebaikan itu bisa kita nilai dari bagaimana generasi salafus saleh kita bersikap. Contoh dari segi memberikan nasihat kepada orang lain. Kita lihat bagaimana orang-orang para salafus saleh ketika memberikan nasihat kepada orang lain. Kita lihat bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan nasihat orang lain. Pernah dengar enggak penuturan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Begitu juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan begini, tidaklah sekalipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihatku salah kemudian beliau amarah. Rasul tidak pernah marah. Ya. Jadi kalaupun salah, ya, diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau akan marah ketika agama yang dibawa oleh beliau itu dipermainkan, dan amarah beliau itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, berarti bisa terkontrol. Terkadang kita ingin memberi nasihat kepada orang lain karena saking jengkelnya. Berkali-kali orang itu selalu melakukan kesalahan. Mungkin biasanya kadang istri kita, atau suami kita, atau anak-anak kita. Kemudian kita justru menasihati mereka dengan ungkapan atau ucapan yang kasar, ungkapan ataupun ucapan yang buruk. Jangan. Amar ma'ruf, mengajak kebaikan, memberikan nasihat, ini merupakan amalan yang mulia. Jangan kita kotori dengan sikap yang buruk. Nasihati saja dengan lembut. Fir'aun yang seburuk itu saja, bahkan manusia yang jelas-jelas disebutkan namanya di dalam Al-Quran, ketika Allah perintahkan Nabi Musa dan Harun untuk mendakwahinya, apa yang Allah perintahkan? Faqula lahu qawlan layyinan. Coba deh nasihati itu Fir'aun, wahai Musa dan Harun, dengan nasihat yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mungkin dengan nasihatmu yang lembut dia bisa mengingat lagi kepada Allah dan takut kepada Allah. Ya. Kadang orang ingin menerima nasihat kita, Pak. Kadang begitu. Cuma karena sudah nasihatnya enggak baik, ngomongnya sudah enggak enak, akhirnya enggak jadi deh. Ya. Lo benerin dulu deh sikap lo deh. Kalau lo mau nasihatin orang lain, kadang bisa begitu. Ya. Jadi kebaikan itu tidak diterima disebabkan karena sikapnya yang buruk ketika dia ingin menyampaikan kebaikan itu. Ya. Makanya Islam tidak pernah mengajarkan ya, ketika berdakwah itu dengan dakwah yang keras, tidak. Islam selalu mengajarkan dakwah yang santun, dakwah yang lembut. Bisa jadi kelembutan dakwah kita justru malah yang buat simpati mereka orang-orang yang sedang kita dakwahi. Ya. Jangan sampai orang ingin mendapatkan hidayah dari Allah karena kita salah dalam menyampaikan kebenaran tersebut, sehingga mereka sebenarnya membenci dengan sikap kita, akhirnya mereka pun membenci kebaikan yang ingin kita sampaikan. Begitu ya Pak ya. Jadi tahan emosi kita, tahan diri kita, sampaikan yang lembut sebesar apapun kesalahan orang yang sedang melakukan kesalahan. Tetap kita ini sifatnya hanya memberikan penjelasan, bukan penentu apakah dia itu nanti akan berubah ataupun tidak. Saya menyampaikan ya apa yang saya ketahui tentang kebaikan ya, kepada jamaah, kepada orang yang butuh penyampaian. Itu bukan berarti saya pun penentu orang itu bisa berubah, karena hak hidayah taufik itu adalah haknya prerogatif Allah, bukan kita. Nggak bisa memaksa.
Paman Nabi yang sebegitu dekatnya dengan Nabi saja tetap matinya dalam keadaan kafir. Ya, nggak bisa kita memaksa. Jadi begitu Pak, ya. Kita kembali kepada satu pertanyaan tadi, sehingga ya jangan sampai apa yang ingin kita lakukan berupa satu kebaikan disebabkan karena sikap kita yang buruk itu mengotori kebaikan tersebut, sehingga orang yang seharusnya dia mau menerima karena itu satu kebaikan menjadi dia tolak disebabkan karena apa? Karena perilaku kita. Nah kemudian kalau untuk cara mengukur apakah itu benar ataupun tidak, ya kita kembali kepada bagaimana salafus soleh termasuk Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berperilaku, contohnya diantaranya menasihati orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua terkait dengan jika kita menemukan ada orang yang gibahi kita, ya kan? Kemudian kita nasihati dia, ya. Kita nasihati dia. Ya. Kalau dia ya, masih tetap berperilaku demikian, ya sudah. Ya. Misal dia menyebarkan keburukan, ya, menyebarkan berita buruk kepada kita. Kalau kita mampu untuk menegur dia, ya, kita sampaikan, akhi, saudaraku, maaf, apa yang Anda beritakan itu tidak benar. Begitu. Kalau kita mampu, ya. Kalau kita tidak mampu, ya sudah, biarkan saja. Toh kita pun tidak melakukan hal yang demikian. Biarlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengungkap hal tersebut. Tinggal kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak mampu. Kalau kita mampu, kita tabayun kepada orang tersebut, ya. Syukur-syukur dia menerima. Kalau dia enggak menerima, ya sudah, kita doakan saja dia. Begitu. Misal ketika itu orangnya tersadar kemudian meminta maaf kepada kita, ya, ya sudah, kita maafkan dia. Apakah butuh nanti diklarifikasikan? Sampaikan kepadanya, kalau Anda tidak menginginkan dosa ini menjadi jariyah, keburukan yang akan berkelanjutan, coba Anda klarifikasi dengan orang-orang yang pernah Anda ajak bicara dan Anda tuduh saya. Begitu, ya. Kalau tidak, ya sudah, Anda berlepas diri saja dari itu semuanya, ya. Jadi kabar-kabar buruk, berita-berita buruk yang menyebar itu hanya sebatas waktu, ya. Kita tunggu aja waktu ini berjalan, toh nanti juga akan sirna, Pak. Sebenarnya kita nggak perlu pusingkan. Pernah terjadi kasus yang menimpa pada saya pribadi, yang luar biasa fitnahnya begitu keji. Ada yang mengatakan, udah diklarifikasikan aja Ustadz, bikin video, sampaikan. Ngapain? Toh kita nggak melakukan apa-apa, ya. Masih banyak orang-orang yang percaya kepada kita. Kalaupun mereka orang-orang yang beriman, yang sudah ngaji, yang sudah tahu hukumnya, mereka nggak akan dengan gampang langsung menerima berita itu. Kita ngapain disibukkan dengan klarifikasi klarifikasi B? Nggak perlu. Cukup kita dengan Allah yang tahu atas perbuatan kita. Suatu saat permasalahan itu, ya, dengan berjalannya waktu akan hilang itu permasalahan. Jadi seperti itu ketika kita menanggapi hal-hal yang mungkin menimpa pada diri kita, ya. Tidak seberapa, ya, rasa pedih yang kita rasakan ketika kita mendengarkan fitnah dari orang lain dibanding daripada rasa pedih yang kita rasakan ketika kita diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan itu sebagai penghibur diri kita. Kita senyumi saja, karena pada hakikatnya kita sedang diberikan pahala yang melimpah dari orang-orang yang berbuat buruk pada kita. Begitu, Pak. Kemudian yang terakhir, ini sebenarnya pembahasan yang berikutnya setelah ini, ya, amalan yang ke-10, yaitu tentang menyingkirkan gangguan dari jalan. Sebenarnya begini, ini merupakan memang tradisi kita khususnya di Jakarta, ya. Kalau mungkin di daerah, ya 1-2 orang lah yang mungkin akhirnya menutup jalan, ya. Karena memang lahan di kampung di daerah itu lebih besar, bisa untuk melakukan apapun, baik ibadah ataupun kegiatan-kegiatan pribadi kita. Sebagai saran saja, andaikan kita ingin menutup jalan, ya, andaikan kita ingin menutup jalan, meskipun diperbolehkan oleh
pemerintah setempat, pejabat setempat, mungkin RT, RW dan lain sebagainya. Seharusnya yang mengizinkan dan yang izin itu ya, itu bertanggung jawab dengan rute jalan yang lainnya. Kita kasih rute jalan yang lainnya sebagai alternatif. Ya, kita beli space lah ataupun kita beli rute, tidak ya. Ini saya cerita pribadi ya. Memang di daerah tempat tinggal saya pribadi itu di belakang ada kawasan yang lumayan agak padat penduduk, Pak. Kalau sudah jalan itu ditutup, nggak diberitahu kita harus lewat mana. Kalau kita penduduk setempat sih iya tahu, lewat daerah-daerah yang meskipun sempit. Yang jadi permasalahan ini adalah orang yang baru lewat jalan situ, dia mau lewat jalan mana? Harusnya diberi petunjuk arah, oh lewat sini. Kita minta izin sama orang-orang sekitar, maaf saya ngadakan acara, mungkin nanti di sini ada kendaraan berlalu lalang sebagai apa? Pengalihan jalan karena jalan ini sedang kami pakai dan kami gunakan. Begitu yang seharusnya. Ya. Tapi ini tidak, bang lewat sono bang, lewat mana? Udah masuk aja ke dalam, kita masuk ke dalam jalan buntu, bingung mbak. Ya. Nah ini bagian dari kezaliman, tidak boleh menutup jalan yang itu jalan umum. Bukan kita aja kok yang menggunakan jalan tersebut, semua manusia karena jalan umum. Maka jalan itu digunakan semuanya. Apakah kita mau menzalimi mereka semua? Kan tidak. Jadi begitu ya. Sekali lagi ini hanya memberikan solusi saja ya. Kalau apakah itu termasuk dari mengganggu? Pastinya itu mengganggu. Hati-hati. Ya. Bisa jadi ada orang yang mengumpat disebabkan karena perilaku kita berjalan. Hatta itu untuk ibadah, sholat id lah lain sebagainya. Berikan tetap ya jalan untuk mereka yang melewatinya. Meskipun mungkin itu hanya satu mobil, tapi paling tidak diberikan solusi. Itu yang terpenting ketika kita mengambil hak orang lain. Begitu Pak, wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi? Silakan. Ayah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak Ustadz, ketika seseorang berimpak dalam keadaan sempit, kemungkinan akan menimbulkan perasaan tidak ikhlas. Bagaimana tuh Pak? Terima kasih. Baik, Masya Allah. Satu pertanyaan yang mungkin ini dirasakan oleh sebagian kita, ya. Mungkin itu dirasakan karena, waduh, uang cuma 10.000, ya. Pagi ini belum sarapan. Kira-kira kalau kita infakkan nanti kita akan puasa ya. Nah itulah ujian bagi kita ya, ujian bagi kita apakah ya, kita ingin mendapatkan ya, janji dari Allah Subhanahu wa taala ya, dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, disitulah letaknya kita harus belajar untuk mengikhlaskan diri, Pak. Memang sangat berat sekali. Ikhlas itu tidak hanya di dalam keadaan sempit, Pak. Banyak juga orang-orang yang diberi duit banyak ketika ditodong untuk infak, maka dia juga berat untuk menginfakkannya. Ya. Tidak hanya orang dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang pun ada orang-orang yang apa? Yang merasa berat untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu, kita kembali kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kembali melihat salah satu contohnya, Pak. Ada seorang sahabat nih. Kalau enggak salah namanya Tolhah bin Ubaidillah. Kalau enggak Tolhah bin Ubaidillah, Abu Tolhah. Abu Tolhah enggak salah. Dia orang penduduk asli Madinah. Suatu waktu Nabi itu kedatangan tamu. Kedatangan tamu yang dia belum makan. Minta makan kepada Nabi. Nabi enggak punya makanan.
Sudah ditanya-tanya kepada istri-istrinya, ada enggak sedikit makanan buat tamu ini? Oh, enggak ada ya Rasulullah. Kita enggak punya makan untuk malam ini. Akhirnya Nabi tawarkan kepada para sahabat, adakah yang mau menjamu tamu saya? Ya, orang miskin butuh makan, dianggap tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ada orang miskin minta makan, waduh, kayaknya kamu kemarin habis minta ke saya ya. Kenapa bisa datang lagi? Ya. Dicari-cari, oh dia orang kaya tuh, nggak usah kasih deh. Ya. Tidak semua orang yang membutuhkan itu dianggap tamunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena bisa jadi, Pak, dalam keadaan seperti itu tuh Allah sedang membukakan peluang bagi kita untuk kebaikan. Begitu. Makanya sahabat Abu Thalab mengatakan, saya ya Rasulullah, saya akan menjamunya. Diajak di orang datang ke rumahnya, Pak. Sampai rumah, tanya sama istrinya, ada makanan enggak? Ya enggak ada. Ini ada makanan bayi, makanan anak, buat anak kita. Kalau anak kita enggak makan, dia enggak tidur. Kalau anak kecil lo kalau lapar enggak bisa tidur, nangis terus. Sudah betul lah ngomong, udah tidurin anakmu, gimana caranya? Ini masakin buat tamunya Rasulullah. Dimasakin. Istrinya mendukung, ya. Wallahu alam kalau istri-istri sekarang enak aja. Ini istrinya mendukung, ya. Mendukung dibawa. Disuguhkan kepada tamunya Rasulullah, dimatikan lampunya. Seakan-akan apa? Mereka berdua sedang makan, padahal Abu Talha saat itu menahan laparnya juga. Setelah selesai makan, ya, sudah orang ini pergi. Waktu subuh tiba, Rasulullah sholat, kemudian beliau mengatakan bahwa tadi malam Allah tertawa melihat perilaku hambanya. Ketika itu Rasulullah SAW menyebutkan kepada Abu Talha, sampaikan kepada istrimu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada kalian berdua. Disitulah turun firman Allah Ta'ala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu para sahabat selalu mendahulukan orang lain meskipun diri mereka butuh, Pak. Subhanallah, ya. Kita baru diberi kesempitan, ya. Dan kesempitan itu pada hakikatnya mungkin bisa jadi keadaan kita, ya, ketika dirasakan oleh orang lain, itu keadaan tersebut sebagaimana lapangnya mereka. Karena dunia itu tidak bisa diukur, mana yang disebut sempit dan mana yang disebut lapang. Saya mengatakan ini sempit kalau sehari cuman dapat 100.000. Mungkin ada orang lain yang beranggapan bahwa 100.000 itu merupakan kelapangan kami. Anda menganggap kesempitan, kami menganggap ini sebuah kelapangan. Jadi dunia itu nggak bisa diukur, ya. Mana yang sempit, mana yang lapang. Sehingga sekali lagi, kalau sahabat saja yang saat itu malam itu keluarganya sangat butuh makan, dengan keikhlasannya mereka mau untuk memberikan kepada orang lain, sehingga dari itu Allah menyampaikan salam langsung melalui perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabat tersebut. Ya, apakah kita tidak iri dengan mereka? Begitu, Pak. Nah, artinya apa? Bagaimana cara mengatasi agar kita ini ikhlas? Ya, agar kita ini ikhlas. Apalagi kita dalam keadaan sempit, kita mau menginfakkan, maka ingatlah kisah-kisah para sahabat terdahulu, Pak, dengan keikhlasan mereka. Dan ingatlah pula dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala tentang keikhlasan. Jadi begitu, ya. Dengan cara itu insya Allah memang berat, tapi butuh dilatih. Orang yang sering berinfak dengan orang yang jarang berinfak itu beda, Pak. Orang yang sering berinfak, dia keluarkan 100 juta pun dia akan ringan hatinya. Berbeda dengan orang yang jarang berinfak, uang 1.000 yang di ATM-nya ada 100 juta pun berat banget. Waduh, 1.000 mending buat beli garam lah,
atau buat beri penyedap rasa bini saya nih di rumah. Berat yang 1000. Kenapa? Karena tidak pernah dilatih untuk berinfak. Begitu ya. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Cukup? Baik ya, kita cukupkan ya. Kalau sudah cukup, kita cukupkan. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatannya. Qadarullah wa masya fa'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.